Pelatih PSIS Semarang, Gilbert Agius, mengungkapkan dalam konferensi pers jelang laga kontra PSM Makassar bahwa hanya satu pemainnya yang dipastikan absen. Duel pekan ke-23 BRI Liga 1 2024/2025 ini akan digelar di Stadion Jatidiri, Semarang, pada Minggu, tanggal 16 Februari tahun 2025, malam WIB. Persiapan kami berjalan normal seperti biasanya. Kami mencoba mempersiapkan tim dengan baik karena ini adalah pertandingan penting. Semua laga sangat penting, kata Gilbert dalam konferensi pers. Kami memiliki masalah kecil dengan beberapa pemain, sebab ada sejumlah pemain yang mengalami cedera. Saya harap mereka bisa dalam kondisi baik besok. Satu-satunya yang sudah dipastikan absen ialah Adi Satrio, imbuhnya. Gilbert Agius menanggapi absennya dua pemain asing PSM, Aloisio Neto dan Joao Pereira Albertin Balotelli, dalam sesi jumpa pers. Menurutnya, ketidakhadiran mereka tidak akan melemahkan kekuatan Juku Eja. Jika mereka memiliki beberapa pemain penting yang absen, ini bagus untuk kami. Namun, saya tidak akan terlalu terganggu dengan hal itu karena mereka punya beberapa pemain yang bagus, ujar dia. Pasti ada pemain lain yang bakal diturunkan untuk menggantikannya. Kami tidak boleh terlalu memikirkan pemain-pemain lawan yang absen pada laga besok. Sebetulnya kami bermain selama putaran pertama tanpa dua pemain kunci dan itu bukan jadi alasan, lanjutnya. Gilbert Agius mendapat informasi penting dalam konferensi pers bahwa bek andalan PSM, Yuran Fernandes, kemungkinan bisa bermain. Sebelumnya, ia memantau Yuran absen dalam 5 laga terakhir. Namun kini ada indikasi sang bek siap kembali merumput. Jadi, Anda mengatakan bahwa Yuran akan bermain besok? Karena dia tadi bilang hanya ada dua pemain PSM yang absen. Jadi itu artinya Yuran akan bermain besok, ujar pelatih asal Malta tersebut. Dengan demikian, mereka akan mendapatkan satu pemain bagus yang kembali bermain setelah absen karena cedera yang panjang. Terima kasih atas informasi yang Anda berikan, imbuhnya. Sementara itu, bek asing PSIS, Roger Bonnet, menegaskan bahwa timnya harus bisa bermain lebih agresif dan berani jika ingin mendapatkan 3 poin dari pertandingan melawan PSM Makassar besok. Saya rasa, ini adalah pertandingan penting bagi kami karena kembali bermain di kandang. Menurut saya, meskipun pada laga sebelumnya kalah, kami bisa mengontrol pertandingan dalam banyak momen, ujar dia. Kami harus melanjutkan performa agresif dan berani pada laga melawan PSM Makassar untuk berusaha mendapatkan 3 poin karena kami sangat membutuhkannya, lanjut pemain yang akrab disapa Ruksi itu. PSIS Semarang akan menjamu PSM Makassar pada pekan ke-23 Liga 1 di Stadion Jatidiri, Minggu, tanggal 16 Februari tahun 2025. Kapten tim, Septian David Maulana, menegaskan laga ini wajib dimenangkan sebagai modal penting sebelum menghadapi 3 laga tandang beruntun melawan Arema FC, Persija Jakarta, dan Persebaya Surabaya. Harapannya pasti sama seperti sebelumnya. Kami ingin menang lawan PSM Makassar. Apalagi setelah ini kami akan awai dengan lawan berat. Ada Arema FC, Persija Jakarta, dan Persebaya Surabaya, kata Septian David Maulana. Karenanya, jika partai lawan PSM Makassar baginya merupakan pertandingan krusial bagi tim. Kami ingin maksimalkan lawan PSM Makassar dengan persiapan yang serius. Setidaknya menjauh dari persaingan papan bawah. Kalau tidak begitu, mungkin akan sulit lagi, ungkapnya. PSIS Semarang saat ini berada di peringkat 14 dan hanya berjarak 4 poin dari zona degradasi, membuat posisi tim asuhan Gilbert Agius semakin terancam. Saya pasti percaya dengan tim ini bisa bangkit, karena sisa pertandingan masih banyak juga. Harapannya juga setiap laga kandang harus maksimalkan 3 poin, katanya.
PSIS Semarang memiliki catatan buruk di Stadion Jatidiri musim ini, dengan 4 kekalahan beruntun setelah kemenangan terakhir melawan Bali United. Kami sudah kehilangan 14 poin di kandang. Kemarin tidak dapat poin sama sekali, tentu berharap memperbaiki catatan saat ini, katanya. Karena sudah rawan situasinya, jelas Septian David Maulana. David tak memahami alasan di balik performa buruk PSIS Semarang di kandang. Sebaliknya, saat bermain tandang, mereka justru tampil lebih baik, bahkan meraih kemenangan telak 3-1 atas PSBS Biak di Stadion Lukas NMB, Jayapura. Kalau secara pribadi sebenarnya tidak ada masalah mau main di kandang atau di luar. Cuma saya tidak tahu ketika main di kandang, apakah terlalu pede, overconfidence bisa terpengaruh juga. Itulah mengapa saya juga tidak tahu yang sebenarnya. Mengapa tidak pernah dapat poin? Setelah lawan Bali United, belum bisa dapat poin di kandang, tandas Septian David Maulana. Pelatih PSM Makassar, Bernardo Tavares, enggan meremehkan PSIS Semarang meski lawannya sedang dalam tren buruk usai 2 kekalahan beruntun. Ia tetap mewaspadai laga ini, mengingat PSIS memiliki pemain yang bisa mengancam lewat tembakan jarak jauh, tendangan bebas, dan set piece. Saat ini, PSM berada di peringkat 9 dengan 32 poin, sementara PSIS di posisi 14 dengan 21 poin, hanya 2 tingkat di atas zona degradasi. PSIS Semarang juga cukup bagus dalam transisi menyerang dan memiliki 6 pemain dengan postur tinggi yang dapat memenangkan duel bola udara, ujar Tavares saat konferensi pers jelang laga. Tavares menilai PSIS Semarang tetap menunjukkan performa bagus meski kalah dari Persib Bandung dan Dewa United. Saat melawan Persib, mereka menciptakan peluang berbahaya, termasuk 2 yang membentur tiang gawang. Hal serupa terjadi kontra Dewa United, di mana PSIS memiliki beberapa peluang meski hasil akhir tidak berpihak pada mereka. Pertandingan besok akan berbeda, tentu ini tidak akan mudah bagi kami, tegas pelatih asal Portugal ini. Tavares menyoroti keuntungan PSIS Semarang yang memiliki 1 hari lebih banyak untuk persiapan dibanding PSM Makassar. Selain itu, perjalanan panjang dan status sebagai tim termuda di Liga 1 menjadi tantangan bagi PSM. Ia juga mencatat timnya belum pernah menang di Stadion Jatidiri dalam 2 musim terakhir, kalah 2-1 pada 2023 per 2024 dan 4-0 di 2022 per 2023. Meski begitu, Tavares menegaskan PSM akan tetap tampil maksimal. Musim lalu kita kalah di sini, saat kita juara pun kita kalah. Ini tidak akan mudah bagi kami, jadi kami akan memberikan yang terbaik besok, tegasnya. Gelandang PSM Makassar, Daisuke Sakai, menegaskan timnya siap tampil maksimal untuk meraih kemenangan. Kami akan mencoba memberikan hasil terbaik untuk besok dengan performa terbaik, pungkasnya.